Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Disyana, kelas 6B, PIAUD 6B, NIM 117192000748, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap manajemen salah satu lembaga yang berada di sekitar rumah saya. Di sini saya mengambil TK Abanustim yang berada di dekat rumah saya, yaitu di Kecamatan Lembah Melintang, Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Baiklah, langsung saja ke analisis saya. Menurut kepala sekolahnya, yaitu Ibu Nova, beliau mengatakan manajemen TK Abanustim sama dengan sekolah lain, yaitu belajar dari rumah atau dengan menggunakan daring, tapi mereka tidak terlalu membebani wali murid dengan proses belajar mengajar, tidak harus mewarnai dan tidak harus juga meronce, karena di TK kan kebanyakannya tugasnya kan seni. Nah, seperti yang tadi dibilang oleh kepala sekolahnya, mereka tidak terlalu membebani wali murid dengan proses pembelajaran, misalnya dengan mungkin berhitung, atau mungkin dengan membaca, atau mungkin dengan mengenal huruf, dan juga mereka tidak terlalu membebani wali murid dengan meronce. Nah, seperti yang kita ketahui, meronce adalah suatu seni merangkai objek benda menjadi sesuatu yang menarik dengan bantuan tali atau benang. Banyak produk yang bisa dibuat dengan seni meronce, diantaranya kalung, tasbih, gelang, hiasan, gardin kamar, dan lain-lain sebagainya. Yaitu itu semua termasuk dengan seni, ya kan? Kemudian seni meronce biasanya digunakan untuk kepentingan komersial. Hasil produk dari meronce bisa dijual dan mendapatkan keuntungan. Namun seni meronce juga perlu diajarkan ke anak-anak karena manfaatnya besar untuk anak. Manfaat utama dari meronce yaitu membantu merangsang perkembangan saraf motorik halus anak, bermain dengan cara memasukkan benang ke lubang benda satu persatu hingga membentuk panjang. Nah, itu tadi salah satu contoh meronce dan beberapa pengertian tentang meronce. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, seperti yang dibilang oleh kepala sekolah TK Abanustim, yaitu Ibu Nova, mereka semua tidak terlalu membebankan wali murid tentang beberapa benda-benda tentang pembelajaran tadi, seperti seperti menghitung pembelajaran atau mewarnai atau meronce juga tidak seperti itu. Tapi mereka melakukan beberapa pembelajaran terhadap anak-anak melalui orang tua. Jadi mereka lebih sering berhubungan langsung dengan orang tua atau mungkin menanyakan kepada orang tua bagaimana perkembangan anak tersebut. Nah, yang dilakukan oleh TK Abanustim ini, mereka meminta wali murid untuk mengulang surat-surat pendek, bacaan sholat, dan beberapa hadis pilihan. Nah, gunanya mungkin supaya anak-anak lebih tahu atau lebih mendalami lagi ilmu-ilmu agama, seperti mengulang-ulang surat pendek yang mungkin sudah dipelajari sebelumnya di TK sebelum masa pandemi ini. Kemudian guru meminta orang tua untuk mengulang-ulangi kembali hafalan-hafalan ayat pendek, atau mungkin menambah lagi hafalan-hafalan ayat pendek supaya anak-anak lebih mengetahui banyak lagi tentang ayat-ayat pendek tersebut. Kemudian juga ada tadi bacaan-bacaan sholat, supaya anak mungkin bisa lebih mudah untuk sholat mungkin, dan lain-lain sebagainya. Dan juga tadi ada beberapa hadis pilihan, contohnya mungkin seperti hadis yang pendek-pendek saja yang berhubungan dengan ilmu dan yang berhubungan mungkin dengan pembelajaran. Nah, kemudian dari informasi yang dapatkan lagi melalui kepala sekolah TK Abanustim tersebut, yaitu Ibu Nova, beliau juga mengatakan di TK kan berbeda dengan SD. SD sudah masuk pelajaran, sudah serius, sedangkan di TK kan lebih ke bermain, lebih ke pendekatan sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi beberapa kendala yang didapatkan oleh orang tua dan juga guru, yaitu
ada banyak anak yang tidak mau belajar dengan orang tuanya karena yang dia tahu kan belajar itu dengan guru. Jadi hal ini menyebabkan anak-anak kurang mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Yang mereka tahu mereka belajarnya dengan guru bukan dengan orang tua. Padahal kan seharusnya anak itu lebih lebih mengetahui, atau mungkin apa yang saya jelaskan tadi, banyak anak-anak yang tidak ingin belajar atau tidak mau belajar dengan orang tuanya karena yang mereka tahu biasanya belajar itu kan dengan guru bukan dengan orang tua gitu. Nah, hal ini dikarenakan anak-anak lebih tunduk dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh guru mereka daripada orang tuanya. Mengapa demikian? Nah, hal ini bisa dikarenakan karena anak-anak bermain dan belajar kan biasanya bersama dengan gurunya hanya dalam hitungan 2-3 jam saja, atau maksimal mungkin sampai 8 jam jika anak tersebut menggunakan layanan full day school, ya kan? Nah, selebihnya anak bisa bersama orang tua dan keluarga. Nah, di dalam lingkungan pendidikan baik sekolah maupun taman bermain, setiap guru berkewajiban melayani anak berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Sedang di rumah atau di keluarga, belum tentu setiap anggota keluarga memiliki bekal pendidikan anak, bahkan orang tua sekalipun. Sehingga ketika di sekolah, anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan apa yang mereka dapatkan di rumah maupun di sekolah gitu. Nah, kemudian adapun guru dinilai anak sebagai pendidik kalau mereka membutuhkan informasi atau ingin mempelajari suatu informasi yang tidak mungkin dipenuhi semua oleh orang tuanya. Misalnya mungkin seperti orang tua yang sibuk bekerja, tidak terlalu memperhatikan anak. Nah, sedangkan di sekolah anak-anak bisa mendapatkan mungkin apa yang tidak diberikan oleh orang tua, seperti mungkin perhatian yang berlebih, atau mungkin bermain bersama teman-temannya, dan mungkin anak-anak juga merasakan perhatian lebih dari guru-guru ketimbang mungkin dari orang tua di rumah, karena kan orang tuanya mungkin kan sibuk bekerja, ternyata pergi pagi pulang sore, ketemunya hanya malam, dan mungkin malamnya anaknya pun sudah tidur gitu. Jadi itu mungkin salah satu sebab akibat mengapa ada beberapa anak atau mungkin banyak anak di TK Abanustim yang tidak mau belajar dengan orang tuanya gitu. Padahal kan seharusnya yang sama-sama kita ketahui, peran orang tua dalam pendidikan dan perkembangan anak seharusnya ada pada urutan pertama. Pasalnya, orang tua adalah panutan anak dan yang paling tahu mana yang pas dan yang mana yang tidak pas untuk anaknya. Jangan terlalu menyerahkan semua, dan menurut saya peran orang tua juga jangan terlalu menyerahkan semua tanggung jawab atau semua pembelajaran tersebut kepada guru. Dan jangan terlalu menyerahkan semua urusan mengasuh anak kepada institusi pendidikan, khususnya guru mereka di sekolah. Nah, mungkin itu adalah salah satu penyebab atau salah satu alasan mengapa anak-anak tidak mau belajar dengan orang tuanya di rumah gitu, atau mungkin dengan wali muridnya yang berada di rumah. Mungkin jika tidak dengan orang tuanya, mungkin dengan pengasuhnya mungkin, atau mungkin dengan om atau tantenya, atau dengan kakaknya gitu. Kemudian mengenai sekolahnya, tentu saja libur ya karena pandemi ini. Kemarin saya sempat melihat keadaan sekolah, terlihat seperti tempat yang tidak terurus ya, mungkin karena tidak ditempati. Tapi kepala sekolahnya bilang kalaupun tidak ditempati, mereka ada menyuruh 1 atau 2 orang yang bekerja sekitar 2 kali dalam sebulan untuk membersihkan TK tersebut, yaitu untuk menyapu mungkin atau membersihkan debu-debu dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk biaya, karena ini adalah salah satu yang saya analisis ini adalah TK swasta
ibunya atau beliau kepala sekolah tersebut, Ibu Nova, tidak ingin memberitahukan mengenai biaya selama masa pandemi ini karena beliau berkata itu adalah privasi, tidak untuk dipublikasikan gitu. Dan ada juga beberapa anak-anak TK yang berada di sekitar rumah saya yang saya tanyakan mengenai bagaimana perasaan mereka belajar di rumah bersama orang tua. Ya seperti yang mereka bilang tadi, seperti yang dibilangkan kepala sekolah tadi, mereka bilang mereka nggak belajar, mereka cuman kalau orang tuanya suruh baca ayat atau baca bacaan sholat atau mungkin bacaan hadis yang disuruh gurunya atau yang disuruh orang tuanya, mereka katanya diem aja, nggak mau dengerin, mendingan nonton kartun katanya gitu, atau mendingan main game gitu, karena mama aku kan bukan guru katanya gitu, dia lebih mau belajar dengan gurunya gitu. Baiklah, itu saja analisis dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.